banyak perbincangan tentang jalan provinsi Jogja Wates yang terkenal dengan pemasangan begal pesugihan. Di kilometer berapa pemasangan pesugihannya, saya juga kurang tahu. Hanya saja, sepanjang jalan itu sering banget terjadi kecelakaan. Bahkan kalau pas apes, kadang melihat beberapa kali korban sudah tergeletak di pinggir jalan atau di bawah kolong truk. Selama menelusuri jalan ini, paling parah adalah ketiduran sambil menyetir. Dan itu saya sendiri juga ngalamin, dan yang terjadi adalah saya hampir kecebur sawah, hampir nabrak pantat truk. Untungnya masih dikasih selamat. Faktor terjadinya banyak kecelakaan di sepanjang jalan Wates ternyata gak cuman dari ketidakhati-hatian si pengendaranya, tapi ada cawe-cawe dari sosok makhluk mengerikan yang bisa kita sebut begal pesugihan. Salah satu teman saya akan menceritakan pengalamannya ketika melintasi jalan Wates tersebut. Sebut saja namanya Rizal. Dulu dia belum tahu adanya isu tentang pesugihan jalanan yang ada di jalan Wates. Mungkin karena apes atau ada hal lain, dia hampir saja jadi tumbalnya. Di tahun 2018, Rizal bukan asli Jogja. Karena waktu itu libur kuliah, Rizal memutuskan buat pergi ke Wates untuk mengunjungi salah satu temannya yang juga satu jurusan. Di awal perjalanan, gak ada yang aneh, bahkan dia gak ada firasat apapun. Semuanya normal seperti biasanya. Karena bensin mepet, akhirnya Rizal ngisi bensin di pom Ambar Ketawang. Gak lama setelah itu, mungkin karena antrian di pom tadi panjang, jadi Rizal melanjutin perjalanan ketika azan maghrib berkumandang. Setibanya di jalan Wates KM14, sebelum masuk ke jembatan Pantar, Rizal tiba-tiba saja ngerasain angin di sekitar berubah jadi lebih dingin. Awalnya dia nggak begitu ngeh sampai ketika roda motornya masuk ke dalam jembatan Pantar. Tiba-tiba saja Rizal merasa ada yang aneh. Entah gimana menjelaskannya, namun saat itu Rizal betul-betul heran dengan keadaan sekitarnya. Yang awalnya ramai kendaraan saling menyalip, tiba-tiba mendadak sepi dan gak ada satupun kendaraan kecuali motornya. Rizal berniat untuk menepi dan berhenti setelah melewati jembatan tersebut. Namun, setelah sekian puluh meter motornya melaju, seolah-olah jembatan itu tak ada ujungnya. Rizal mulai panik karena makin lama kabut tipis mulai bermunculan di tengah-tengah jembatan itu. Segala cara ia lakukan, mulai dari turun dari motor dan berdoa sepanjang jalan, tapi hasilnya nihil. Hingga tak seberapa lama setelah itu, dari kejauhan, Rizal melihat ada seseorang yang sedang melambai-lambaikan tangannya, seolah memberi isyarat bahwa Rizal untuk mendekat. Awalnya samar, tapi semakin dekat, Rizal bisa melihatnya kalau sosok itu adalah sosok perempuan tua, sedikit bungkuk sambil membawa tongkat. Sejak memasuki area jembatan tersebut, Rizal sudah merasa kalau ada yang gak beres. Akhirnya ia mencoba untuk mengabaikan sosok itu dan memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan menaiki motornya. Dan ketika melewati sosok perempuan itu, tiba-tiba saja Rizal menoleh tanpa kendalinya.
Hal itu membuat Rizal gagal fokus, yang membuat laju kendaraannya semakin lama semakin ke kanan. Kilatan cahaya tiba-tiba saja menyilaukan, membuat Rizal detik tak mampu melihat sekitar. Hal itu membuat kendaraannya oleng dan akhirnya menabrak ujung jembatan, yang mana itu adalah pembatas antara jalur jalan arah ke kota Jogja. Tak sampai di situ saja, ketika Rizal mencoba untuk bangkit, tiba-tiba saja dia melihat ada makhluk besar bertangan 4. Matanya merah menyala, telinganya runcing ke atas dan tubuhnya berwarna hijau. Rizal benar-benar di titik paling takut. Dia mencoba untuk bangkit, tapi tak sanggup. Sampai beberapa luka yang seharusnya ia mampu mengeluarkan banyak darah, tiba saja gak ada setetes pun yang keluar. Rizal makin takut ketika tiba-tiba saja badannya yang terdapat luka itu seperti ada yang menjilati. Makin lama makin lemes, seolah-olah Rizal dipaksa untuk tertidur. Dalam keadaan setengah sadar itu, Rizal bisa melihatnya dengan jelas. Lebih dari satu sosok menyeramkan sudah berdiri di hadapannya. Mereka menjulurkan lidahnya hingga menyentuh aspal. Rizal benar-benar sudah pasrah waktu itu. Dan entah bagaimana selanjutnya, yang jelas ketika Rizal tersadar, ia sudah berada di sebuah ruangan. Benar, itu adalah ruangan perawatan. Selang infus perban dan jahitan sudah menempel di badannya. Akhirnya Rizal selamat. Sampai saat ini Rizal masih penasaran siapa yang saat itu menolongnya. Ya, seperti itulah cerita singkat dari Mas Rizal. Gak ada tahu kapan kita mati dan gak ada yang namanya hari apes di kalender ya. So buat teman-teman semua, jangan lupa berdoa sebelum keluar rumah dan berkendara. Jikalau mendengarkan azan, lebih baik berhenti dulu, atau akan lebih sempurna lagi kalau kita tunaikan sholat dan berdoa untuk keselamatan. Nah, begitulah cerita mistis hari ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita mistis berikutnya. Serah.